Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang Jepang terkena depresiasi. Apa itu depresiasi? Kenapa saya membahas hal ini di video kali ini? Karena saya rasa ini hal yang sangat perlu untuk dibahas ya, karena kita terkena dampak dari hal ini. Apa itu depresiasi? Depresiasi tersebut adalah bisa diartikan sebagai melemahnya nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang tertentu lainnya. Yang ini terjadi secara bertahap ya. Jadi kenapa saya bisa membahasnya? Karena kami sebagai pemagang yang dari Indonesia ke sini gitu ya, dan berada di Jepang terkena imbasnya daripada depresiasi ini. Jadi kondisi kita saat ini ya sedang tidak baik-baik saja ya, kalau bisa diomong, kalau harus diomongkan ya. Karena memang nilai tukar dari yen ke rupiah sama terkena imbasnya juga, karena yen ke dolar terkena depresiasi. Jadi bisa kita ilustrasikan bahwasanya ketika saya tahun kemarin datang ke sini itu nilai tukar dari yen ke rupiah itu dalam 1 yen itu sama dengan 132 rupiah ya. Ketika kita mempunyai uang 100.000 yen atau 10 mang ya kita biasa nyebut di sini, itu bisa menjadi 13.200.000 rupiah ya, sekian lah gitu. Nah, akan tetapi untuk saat ini itu nilai tukarnya sangat jauh daripada itu. Nah, nilai tukar untuk hari ini ya, khusus hari ini itu di angka 1 yennya itu adalah 108. Jadi kalau kita mau mengkonversi uang dari yen ke rupiah sebesar 100.000 atau 10 mang, itu hanya menjadi 10.800.000 rupiah saja. Dan dari yang tahun kemarin bisa menjadi 13.200.000 rupiah, sekarang hanya 10.800.000 rupiah saja. Jadi ya memang itu sangat-sangat memukul ya bagi kami para pemagang ya, apalagi untuk pemagang-pemagang atau orang-orang yang menimbun ya, bisa dikatakan menimbun ya. Jadi dalam masa kerja di sini itu dikirim ke Indonesia secukupnya saja untuk kebutuhan saja, dan sisanya ditimbun karena berharap akan naiknya kurs dalam mata uang itu ya. Jadi timbunan sudah banyak, akan tetapi yen makin melemah, dan itu sangat-sangat menyakitkan ya. Jadi itu inflasi yang sangat jauh ya menurut saya. Jadi tinggal dikalikan saja tuh, ada berapa kita menimbunnya ya, itu inflasi yang kena gitu. Jadi ya kebanyakan pada sedang tidak baik-baik saja ya untuk masalah kurs saat ini. Jadi ya seperti itu adanya, mau gimana lagi kan kita sebagai pemagang. Jadi kenapa bisa hal ini terjadi gitu ya, mungkin saya akan menjelaskan di sini sedikit daripada kejadian ini ya. Penyebab kejadian ini adalah semua harga melonjak ya, karena memang di seluruh dunia ya, terutama ini yang sedang saya bahas adalah di Jepang, itu benar-benar terkena pukulan ganda atau double kill ya. Jadi pukulan gandanya itu apa? Yang jelas sudah banyak kita ketahui bahwasanya corona itu sudah beberapa tahun ke belakang itu melanda seluruh dunia ya, dan itu sangat berpengaruh kepada ekonomi. Dan yang kedua yang akhir-akhir ini sedang terjadi atau berlangsung juga, yaitu perang antara Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut, dan itu pun menyebabkan sama hal ini bisa terjadi. Dan pakar ekonomi Jepang mempunyai kutipan bahwasanya dia bilang seperti ini adalah kelangsungan hidup super depresiasi. Kenapa dia bisa mengatakan super depresiasi? Karena sejatinya sebelum ini terjadi, Jepang itu sedang dalam masa depresiasi ya. Karena dari masa dulu pas zamannya perang itu, setelah pasca perang nilai yen itu benar-benar jauh jatuh ya. Jadi seperti itu. Makanya pakar itu mengatakan bahwasanya ini adalah kelangsungan hidup super depresiasi, ada supernya ya. Seperti itu. Jadi untuk kondisi warga Jepang pun ya sama seperti halnya kita-kita ya. Bahkan ya lebih dari kita-kita perasaannya. Resah karena bahan pokok mulai pada naik, dan hal itu menurut berita di beberapa surat kabar itu akan terus berlanjut ya, entah sampai kapan gitu. Dan di situ pun sama, pakar ekonomi berkomentar, jika
bank tidak mau mengambil tindakan, ini akan menjadi peluang untuk terus-menerus terdepresiasi sampai mungkin di antara 1 dolarnya itu bisa sampai 150 yen. Karena untuk saat ini depresiasi yang sedang terjadi ini, 1 dolarnya itu adalah 130 yen. Kenapa bisa seperti ini? Ini adalah 20 tahun terakhir terburuk 20 tahun terakhir ya. 130 yen per 1 dolarnya itu terburuk dalam 20 tahun silam. Jadi pakar ekonomi menjelaskan bahwasanya ini akan terjadi kalau tidak ada tindakan yang dilakukan. Dan ya kita tunggu saja gitu bagaimana nanti ke depannya di Jepang ini seperti apa gitu ya. Nah, atas kejadian ini sebenarnya ada beberapa sih yang diuntungkan ya. Salah satunya adalah perusahaan besar yang kita kenal sebagai Toyota ya. Nah, Toyota itu di bulan Maret kemarin telah mencatatkan laba sudah naik tinggi, sangat tinggi bahkan ya. Nah, dan bahkan mencapai rekor ya. Berapa labanya? Laba setelah pajak bersih adalah 2.850,1 miliar yen. Jadi itu ada berapa nggak tahu ya saya. Pokoknya nominalnya sebegitulah, 2.850,1 miliar yen. Miliar yen gitu ya. Tinggal dikalikan saja tuh kalau pengen tahu gitu kan ya. Nah, karena mereka itu melakukan ekspor. Jadi karena transaksi internasional itu menggunakannya dolar, jadi mereka untung karena dia menjual, keluar ekspor. Dia menjual, jadi untung karena membantu dolar masuk juga ke Jepang gitu. Nah, akan tetapi ya. Nah, mereka juga butuh material, butuh bahan baku. Dan itu notabene adalah impor karena tidak bisa dihasilkan di sini atau tidak bisa diproduksi di sini, dan dia impor, masuk barang atau membeli barang. Dan dengan terjadinya transaksi impor tersebut, maka bisa dikatakan sama dengan adalah harga produknya naik untuk bisa kita membeli impor tersebut ya. Jadi harga produknya naik, harga produknya tinggi, dan ketika harga produk naik, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah masyarakat menjerit ya. Lah, kenapa masyarakat bisa menjerit? Ya karena memang yang selayaknya harusnya segini kok jadi segini gitu kan, naik ya gitu. Jadi ya seperti itulah kalau kita membahas ekonomi ya. Jadi ya bingung-bingung sedep lah gitu ya. Nah, sebenarnya imbasnya itu adalah bukan dari perusahaan saja ya. Nah, ibu rumah tangga pun sama. Nah, ketika diwawancara di suatu berita, saya pernah lihat kemarin itu di Tokyo ya, kota besar, itu ibu-ibu diwawancara bahwa apa namanya, kenapa gitu kan, apa komentar Anda tentang hal yang sedang terjadi saat ini di Jepang gitu kan. Nah ya, mereka hanya saja menggerutu, aduh bahan bakar ini, bahan baku semuanya naik, katanya bahan pokok semuanya naik, sedangkan gaji suami saya nggak naik gitu kan. Dan ya hal itu sangat disayangkan gitu ya. Harapan mereka mah kita sebagai warga yang nurut aja bagaimana pemerintah akan membawa ini gitu kan. Nah semoga saja mah ada hal baik atau tindakan yang sangat tepat akan dilakukan terhadap pemerintah akan hal ini. Jadi harapan mereka seperti itu ya, semoga saja bisa terlaksana gitu kan ya, biar semuanya normal kembali. Karena memang nggak bisa dipungkiri juga kita itu lagi pemulihannya pasca dilanda corona beberapa tahun ke belakang. Di seluruh dunia ini, seluruh negara juga sedang melakukan perbaikan dan sedang pemulihannya ya. Mungkin butuh waktu ya mungkin. Jadi sudah banyak diketahui juga bahwasanya karena Jepang itu importir terbesar salah satu di dunia ya, jadi mereka itu mengimpor bahan setengah jadi dan bahan jadi untuk kita konsumsi langsung ataupun untuk kita kelola kembali ya. Jadi karena mengandalkan impor yang sangat banyak, jadi ya mau nggak mau itu terkena super depresiasi ya, seperti itulah. Nah, dan pakar ekonomi menjelaskan bahwasanya ini adalah terburuk sepanjang ini katanya tuturnya. Untuk kejadian seperti ini, apa solusi yang harus diambil oleh pemerintah Jepang dan sebagainya? Pakar ekonomi menyarankan bahwasanya solusi yang bisa kita ambil itu adalah ada dua.
Nah, yaitu satu adalah menaikkan suku bunga dan kedua adalah buka akses turis untuk wisata. Karena dua poin ini memang kalau yang poin pertama itu adalah bunga di Jepang itu kecil ya, kecil. Nah, terus yang kedua adalah buka akses turis untuk wisata. Jadi sudah diketahui juga bahwasanya Jepang itu udah 2 tahun ke belakang ya kira-kira ya, itu menutup ya untuk nyukoku atau orang luar masuk ke negaranya itu ditutup 2 tahun ke belakang nih. Baru dibuka-buka itu kemarin pas bulan Maret ya, Maret tuh mulai pelonggaran ya, berangsur-angsur udah mulai banyak dan itu visa-visa tertentu ya, dan visa turis itu saat lagi akan dibuka juga. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya hal seperti itu dilakukan, itu bisa menjadi solusi bagi kejadian yang sedang terjadi ini atau super depresiasi ini. Jadi ya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin barangkali ada teman-teman yang mengetahui informasi lebih dan sebagainya, bisa silakan tambahkan di komentar ya, oke. Dan barang siapa yang pengen dikasih info soal Jepang, soal pemagangan dan lainnya lah tentang Jepang itu, silakan komentar aja ya. Oke, saya tunggu. Terima kasih.